Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk mama-mama yang punya anak berkebutuhan khusus ya. Masya Allah, tabarakallah, berjumpa kembali dengan saya, mamanya Ismail ya. Di sini saya sedikit ingin bercerita bagaimana awal mula saya mengetahui bahwa anak saya berkebutuhan khusus ya. Ternyata waktu itu Ismail umur 1 tahun atau 1,5 tahun gitu ya. Dia belum mengeluarkan suara gitu, Terus akhirnya saya bawa anak saya ke dokter. Dokter mengatakan apa? Bagaimana Bu? Kenapa dia nggak mengeluarkan suara? Loh, saya juga kurang tahu ya kenapa. Padahal sudah udah di stimulus ya di rumah saya, neneknya, semua itu adalah orang-orang yang cerewet lah istilahnya gitu ya, ngajak bicara, nyanyi, tapi anak ini tidak pernah mengeluarkan suara gitu ya. Terus dokter bertanya, apakah dia suka tantrum gitu? Oh enggak pernah tantrum, enggak pernah ngamuk, ngereak gitu ya kayak anak-anak yang pada umumnya berkebutuhan khusus, tidak speech delay gitu ya. Tapi dokter tanya lagi, bagaimana kalau dia menginginkan sesuatu gitu? Saya jawab, biasanya Ismail itu menunjuk gitu apa gitu. Tahu gak apa pendapat dokter ya? Kata dokternya, ibunya terlalu pintar, jadi tahu bahasa anak. Hah? Saya kaget, Masya Allah. Masa iya sih saya terlalu pintar? Perasaan saya, setiap ibu-ibu itu pasti tahu bahasa anaknya. Karena 9 bulan 10 hari anak itu ada di dalam kandungan kita. Sudah pasti dong, sudah ada yang namanya komunikasi ya, walaupun dia masih di dalam rahim kita gitu. Tapi saya berpikir lagi kenapa anak saya tidak tantrum gitu ya, meskipun ya dokter juga memberikan tips-tips ya bagaimana kalau anak ibu nanti tantrum gitu ya. Terus biar dia bisa mengeluarkan suara seperti apa gitu. Saya berpikir lagi, saya merenung lagi, kenapa anak saya tidak bisa tidak tantrum gitu ya, maksudnya tidak tantrum gitu. Padahal menurut teori itu kalau anak itu tidak bisa mengeluarkan keinginannya, tidak tidak tercukupi kebutuhannya gitu, dia ingin apa, terus orang dewasa di sekitarnya tidak mengetahuinya, maka dia akan marah, tantrum sampai mungkin dia melempar sesuatu gitu. Saya berpikir lagi apa yang membuat anak saya tidak tantrum gitu ya. Saya alhamdulillah wa syukurillah beberapa kali saya ikutin kajian beberapa ustadz gitu ya yang mengatakan bahwa bacakan anak-anak itu surat ayat kursi, surat al-insyirah gitu ya. Dan saya ngikutin gitu. Sebelum saya bertemu dokter memang saya sudah mengikuti arah dari para ustadz ya, para ulama gitu. Akhirnya saya memang dari anak itu dalam kandungan atau bahkan dia mau tidur itu selalu saya bacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya. Terus surat Al-Insyirah dan Asmaul Husna. Karena saya berkeyakinan bahwa Allah Al-Khaliq yang akan menjaga emosi ibu dan anak, menjaga emosi saya dan anak saya yang bernama Ismail. Ya, Ismail dari usia berapa ya? 1 tahun ya. 1 tahun itu saya bawa ke dokter. Oh, karena dia kan nggak merangkak gitu ya. Ketika tidak merangkak, terus akhirnya ke dokter disuruh terapi SI, sensor integrasi gitu kan. Kemudian tidak bicara, umur 1,5 tahun tidak bicara, akhirnya dokter nyarankan untuk terapi wicara gitu ya, terapi wicara. Dan memang prosesnya panjang sekali ya, nggak bisa instan untuk mendapatkan anak itu bisa mengeluarkan suara gitu ya. Ternyata karena Ismail lahir juga dalam keadaan stres sindrom ya, gitu. Ya mungkin waktu itu saya mengalami sesuatu yang menyebabkan dia ini lahir dengan kasus tersebut. Pertama memang adalah dukungan dari pasangan ya.
dari pasangan. Ketika kita hamil gitu, pasangan juga harus mendukung bahwa kondisi psikologi seorang ibu hamil tuh memang harus dibahagiakan gitu ya, harus dibahagiakan. Terus yang kedua adalah makanan-makanan yang bergizi gitu ya, makanan bergizi. Terus yang ketiga ya kita baca Quran mungkin ya, bukan memang harus kita dalam keadaan apapun ya pada saat hamil, terutama adalah 3 bulan pertama ya, dimana 3 bulan pertama itu adalah pembentukan otak gitu ya, pembentukan otak. Jadi anak perlu sekali yang namanya ruhiyahnya gitu ya, diisi otaknya itu dengan bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Kita nggak bisa cuek terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini. Saya disadarkan betul-betul ketika ke dokter, itu dokter mengatakan gini, Bu, ini anak surga gitu. Hah, anak surga gitu kan? Iya, karena anak-anak yang berkebutuhan khusus ini ya dia tidak dihisap oleh Allah. Bahkan mungkin kalau dihisap sih ada ya, ringan sekali hisapnya gitu ya. Akhirnya tersadar dari situ bahwa saya tuh di salah satu yang dipilih oleh Allah gitu ya, dipilih oleh Allah untuk menghadapi anak yang berkebutuhan khusus ini, anak yang spesial lah gitu ya. Bahkan dokter bilang gini, Bu, dari 10 anak yang dilahirkan itu 3, kalau menurut risetnya ya, 3 yang berkebutuhan khusus, dan ibu salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk mengurus anak-anak ini gitu ya. Dan ya alhamdulillah Allah kasih saya itu kesabaran ya. Kalau orang-orang lihat sih saya sabar gitu ya. Memang artinya gini, saya berusaha untuk sabar gitu ya menghadapi ini, karena memang sudah terlatih. Saya itu guru TK, jadi terlatih untuk menghadapi anak-anak usia dini yang penuh dengan pola tingkah laku yang lucu, menggemaskan dan lain sebagainya gitu ya. Dan akhirnya kesabaran memang perlu ya. Yang berikutnya adalah kita buka wawasan, buka mata kita bahwa setiap anak yang dilahirkan itu punya kelebihannya ya. Walaupun ada kekurangannya, tapi kita jangan melihat kekurangannya saja, tapi kita gali terus kelebihannya itu gitu ya. Dan kita berharap pada Allah yang terbaik untuk anak kita gitu ya. Saya setiap malam itu mendoakan Ismail tuh sambil dari dia baik tuh ya, saya gini saya nyanyikan dia ya. Intinya adalah saya bilang, ya Allah jadikan Ismail anak yang soleh, ya Allah jadikan Ismail anak yang pintar, ya Allah jadikan Ismail anak yang sehat, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Jadi kita yakin bahwa setiap apa yang diinginkan oleh ibunya, apa yang diucapkan oleh ibunya akan diijabah oleh Allah gitu ya. Jadi baik-baik, bicara yang baik-baik ya. Semua label-label yang buruk terhadap anak itu kita jauhi. Ya, jadi satu kejadian pernah ya, Ismail itu kalau naik odong-odong, abis pulang naik odong-odong itu panas badannya. Karena dia terlalu sensitif gitu. Dokter bilang ini anak terlalu sensitif dengan lingkungan yang kotor, lingkungan yang yang nggak baik, yang misalnya yang kurang bersih gitu ya. Karena kita tahu sendiri ya, maaf nih, odong-odong itu kan siapa aja naik gitu kan. Jadi asal pulang naik odong-odong tuh panas badannya. Terus saya langsung siram, akhirnya saya bersihin semua gitu ya, saya ganti baju gitu ya. Ada orang yang bilang gini, kalau sama anak tuh jangan dieman-eman katanya, ntar sakit-sakitan. Astagfirullahaladzim. Saat itu saya sedih banget ya, sedihnya gini, siapa sih yang mau mengekang anak? Karena saya tahu gitu, anak itu usia emasnya itu, golden age itu adalah usia 0 sampai 6 tahun gitu ya, dimana dia harus mengeksplor gitu ya lingkungannya. Tapi karena memang anak saya nggak bisa gitu ya, akhirnya ya sudah, lebih banyak diem sih saya waktu itu ya. Artinya saya diem, terus saya berdoa aja berdalam hati gitu. Nangisnya saya tuh pokoknya saya hubungannya ke Allah terus lah gitu ya, minta sama Allah terus berdoa. Dan alhamdulillah kebetulan gini, qadarullah, ketika saya punya anak itu saya lagi kuliah ngambil S1 PAUD gitu. Jadi kalau lagi ada teori ini dari dosen, terus ada bukunya, saya langsung praktekin ke Ismail.
gitu. Ya, jadi itu salah satu penghibur saya juga sih ketika anak saya dibully atau apa gitu ya. Terus saya ingat, oh ya, perkataan dosen, terus buku-buku gitu ya, teori-teori tentang pendidikan anak usia dini gitu ya. Udah, itu yang jadi satu hiburan saya, dan yakin bahwa anak saya insya Allah akan baik-baik saja bersama saya gitu. Ya. Ada satu lagi juga kejadian ketika kita ke sebuah mall gitu ya. Anak ini kan termasuk yang gak bisa diem juga, hiperaktif gitu ya. Terus ini marah-marah gitu ya, dia sempat menumpahin marah, membuli Ismail lah gitu dengan tatapannya. Terus akhirnya saya bilang, maaf ya Mbak, anak saya spesial, anak surga, saya gitu aja. Terus langsung saya ajak, mohon maaf gitu, saya rapikan juga sih apa yang telah dilakukan oleh Ismail gitu, saya rapikan kembali gitu. Ya memang tergantung ini juga sih, tipe-tipe ABK-nya gitu ya. Nah, memang saya ngerasa sekali memang Allah tuh sangat sayang sama saya. Dulu rumah saya kecil gitu ya, ruangan Ismail tuh hanya ukuran, kamarnya itu hanya ukuran 1,5 kali 1,5 mungkin ya. Terus saya berdoa aja, ya Allah bagaimana supaya ini anak berkembang dengan baik gitu ya. Akhirnya alhamdulillah Allah kasih rezeki, kita pindah ke rumah yang cukup luas gitu ya. Dan memang kalau jangankan anak yang berkebutuhan khusus ya, anak normal pun ya, kalau di undang-undangnya itu ya, kebutuhan anak itu adalah 3 kali 3 meter. Ya, untuk satu anak gitu, untuk satu anak kebutuhannya 3 kali 3 meter. Jadi memang betul, kalau untuk anak berkebutuhan khusus, anak yang spesial, memang mungkin bisa lebih. Dan penataan lingkungannya, penataan rumahnya itu bisa jadi nggak perlu banyak pernak-pernik gitu ya, karena memang akan membuat dia, ada yang membuat dia langsung terstimulus bergerak segala macam, dan itu bisa membahayakan kalau ada barang-barang di sekitar anak tersebut gitu. Pertama, yakin Allah itu memilih kita itu sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Karena kan Allah juga sudah mengatakan dalam Al-Quran ya, Allah tidak akan menguji hambanya ya sesuai sampai di luar kemampuan hambanya tersebut gitu ya. Yang kedua adalah komunikasi dengan pasangan suami gitu ya. Bagaimanapun juga, dan memang harus kerjasama dengan suami dalam menjalani kehidupan sehari-hari bersama anak ini gitu ya. Yang ketiga adalah komunitas ya. Sebenarnya komunitas itu penting, komunitas orang tua yang yang mempunyai anak-anak berkebutuhan khusus ini gitu ya. Terus sih ya, apa lagi ya? Ya, yang keempat mungkin kalau ketika dia udah usia sekolah ya memang harus kita sekolahkan, jangan diumpetin gitu, Jadi setelah usia sekolah kita sekolahkan ya, sambil komunikasi dengan gurunya gitu ya, dan tetap juga terapi ya, itu salah satu usaha kita ya, supaya anak kita berkembang sesuai harapan gitu. Saya hanya ingin berpesan kepada orang dewasa gitu, dimanapun berada gitu ya. Ketika kita melihat anak-anak yang lain dari biasanya gitu ya, maka jangan langsung kita menjudge ya, atau jangan juga kita membuli atau menghindar. Tapi anggaplah dia itu adalah memang diciptakan oleh Allah untuk kita belajar dari dia gitu, belajar dari anak itu. Belajar apanya? Belajar kita sabar menghadapi anak tersebut gitu ya. Terus belajar berempati terhadap anak gitu ya. Dan anak-anak tersebut juga bukannya keinginan mereka gitu, tapi memang qadarullah, sudah takdirnya Allah, dan hanya kitalah yang kita anggap bahwa diri kita normal, baik-baik saja, maka perlakukanlah mereka itu juga dengan baik, seperti itu.